kasih tepuk tangan jauh lebih meriah buat Tuhan. Kau layak menerima semuanya ini Tuhan. Pujian, sorak-sorai, pengagungan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Sampai hari ini kalau kami bisa berdiri, bisa bernyanyi, kami bisa beribadah. Ini sebuah kesempatan yang kami hargai selalu. Untuk kami bisa datang ke rumah Tuhan. Untuk kami bisa mencari wajah Tuhan. Karena itu kami tahu di tengah-tengah kami yang hadir bukan sembarang pribadi. Tapi pribadi yang telah menenun kami sejak kami ada di kandungan ibu kami. Pribadi yang memiliki rancangan yang sempurna dalam hidup kami. Dan sungguh tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Pagi hari ini kami tahu kuasa-Mu mengalir. Dan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu tidak ada yang melebihi kebesaran Tuhan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kami lebar-lebar. Jamah kami. Dengan kasih, dengan kuasa. Di saat aku dalam tekanan, ku ingat selalu Kau pernah lalui semua. Di saat badai datang menderu, satu katamu damai bagiku, hanya berseru, hanya percaya. Ku tahu sungguh Kau penyelamatku. Di saat aku tak berdaya, tangan-Mu selalu memegangku. Percayai, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizat-Mu pasti katakan lagi jemaat Tuhan, di saat aku tak berdaya, tangan-Mu selalu memegangku. Kalau engkau percaya, angkat tangan-Mu tinggi. Menyembuhkan sakit. Alami Tuhan pagi hari ini. Memulihkan jiwaku. Mujizat-Mu pasti terjadi. Nyanyikan bersama dari awal. Di saat aku dalam tekanan, ku ingat selalu Kau pernah lalui semua. Di saat badai datang menderu, satu katamu meneduhkan kami. Damai bagiku, hanya berseru, hanya percaya. Ku tahu sungguh Kau penyelamatku. Di saat aku tak berdaya, tangan-Mu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwa. Melihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini, pasti terjadi. Di saat aku tak berdaya, tangan-Mu selalu memegangku,
Biar kami mengalami Tuhan sendiri pagi ini. Selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Katakan menyembuhkan sakitku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Yang percaya katakan menyembuhkan sakitku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. yang kami nyanyikan bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tetapi di dalam setiap perkataan dan kalimat kami meletakkan iman dan pengharapan dan kepercayaan kami di dalamnya. Dan sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. Kuasamu menyembuhkan, memulihkan, menjamah setiap hari. Ku percaya hanya Tuhan satu yang ku pegang. Kau menjumpai umatmu satu persatu dan tidak ada yang terlewatkan. Setiap hati yang terbuka, kami menemukanmu. Ya, kami mengalamimu. Tuhan yang tidak terbatas, Engkau ada di tempat ini pagi hari ini. Dan setiap hati yang terbuka menemukan Engkau. Setiap hati yang tertuju kepadamu, kami boleh mengalami Engkau pagi hari ini. Rahasia rakata karabaya ramatasi kiara labara bayara labara lama. Urabasya karalabara labara 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 bayara basyara labara labara labara. Kuasamu mengalir Tuhan pagi hari ini.
menjamah setiap hati. Kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Biar yang lemah menerima kekuatan yang baru. Adakah dari saudara yang sakit pagi hari ini? Biar kami menerima kesembuhan. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. Di tengah-tengah kami kuasa-Mu bekerja. Dan kekuatan-Mu Kau limpahkan bagi kami. Terpuji, terpujilah nama-Mu. Angkat kedua tangan saudara, tengadahkan wajah saudara, katakan terpuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan. Tidak ada yang lebih penting dari Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Tidak ada yang lebih penting dari nama-Mu diceritakan dan karya-Mu diceritakan selalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Katakan lagi, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan. Di atas segala persoalan hidupku. Dan kami percaya. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari angkat kedua tanganku tinggi-tinggi, katakan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. sungguh tiada yang Tiada yang mustahil bagi Dia. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Dia Allah yang hidup. Dia layak terima segala hormat, pujian, kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus. Come on. 1 menit buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Tuhan Kau bertahta dan Kau melawat setiap kami di awal tahun ini Tuhan. Kami mau memberikan excellent giving dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh benar-benar melekat kepada Tuhan. Urapi setiap kami karena kami adalah jemaat-Mu, bukan jemaat New Life Church. Kami adalah domba-domba Yesus Kristus. Berbicaralah dan ubah hati kami supaya di awal tahun ini Tuhan kami memulai dengan benar dan kami mengakhiri dengan kemenangan sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang percaya kita semua diurapi Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Lebih dahsyat lagi katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat. Tosul 5 orang kanan kirinya katakan aku senang lihat kamu hari ini. Amin.
Haleluya. Dan hari ini juga thank you so much Ibu Mira Prayogo ada bersama-sama dengan kita. She is always family. Ya, has always been a family dan forever our family. Boleh kasih apresiasi buat Ibu Mira Prayogo dan juga New Life Worship Indonesia dan juga suaminya yang melayani di sound system. Mereka adalah keluarga dan setiap kali mereka melayani kita diberkati. Amin. Ada diberkati Tuhan, amin. Hari ini adalah minggu yang spesial. Kita sebagai satu gereja setiap tahun di awal tahun kita memberikan yang namanya excellent giving. Yaitu pemberian dari hati kita. Karena saya selalu katakan yang terbaik cuman Tuhan yang bisa berikan. Kita nggak bisa berikan yang terbaik. Tapi kita berikan dari dalam hati kita. Nanti sama-sama setiap tahun 13 tahun ini kita sudah memulai dari tahun yang pertama dengan kita membuka awal tahun dengan berdoa, berpuasa. Siapa yang ikut kemarin? 7 hari puasa raya. Angkat tangan yang ikut jujur. Wow, lambaikan tangannya lebih tinggi lagi. Wow. Ya, kita puasa raya, kita berdoa dan juga kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi sungguh-sungguh untuk kota Surabaya supaya gereja ini semakin dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kok gak ada amennya kok cuma 1-2 orang. Amin. Dan saya percaya hari ini jemaat engkau adalah jemaat yang setia. Tadi awal memang kita mulai agak telat 10 menit karena teknis. Tapi tadi saya lihat antusiasme jemaat tetap luar biasa. Tetap bernyanyi karena sesungguhnya penyembahan yang sejati bukan ketika kita melihat lirik yang di depan. Tetapi penyembahan yang sejati adalah ketika hati kita sungguh-sungguh rindu untuk memuliakan Tuhan. Dan sama-sama kita bernyanyi, kita percaya ada kuasa yang terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi hari ini. Buat kita semua, amin. Judulnya adalah penyembahan yang sejati. Saya ambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 8. Cerita di mana kita tahu semua cerita ini tentang wanita yang mengasihi Tuhan, memberikan semuanya minyak yang berharga yang dia punya dan dia pecahkan buli-bulinya ini untuk Tuhan. Dan di awal tahun ini kita set hati kita. Kita benar-benar atur hati kita supaya prioritas kita benar. Katakan prioritas kita benar. Supaya kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Katakan mengalami Tuhan. Bukan hanya jadi orang Kristen biasa, tetapi orang Kristen yang benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Ya, saya baca dari ayat yang pertama. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2 kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Oke, ayat 3 saya yang baca. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Di Injil lain dikatakan 300 dinar. Nanti di ayat selanjutnya juga dikatakan 300 dinar. Bukan hanya mahal, 300 dinar itu adalah upah selama 1 tahun di zaman itu. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita lihat penyembahan yang sejati dari wanita ini. Wanita ini hampir nameless. Ada sih beberapa teolog juga yang berspekulasi. Betul ya? Pak Chris, Pastor Kasten bilang ini mungkin wanita yang sama. Maria Magdalena, Maria yang meminyaki kaki Yesus, Maria saudara Marta dan Lazarus. Ini semuanya orang yang sama. Yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Tapi juga ada teolog yang berdebat dikatakan ini Maria yang berbeda. Yang lebih jelas kita lihat aja konteks yang lebih jelas. Dikatakan Maria dari Betania dan dia adalah saudara Lazarus. Siapa yang tahu Lazarus adalah seseorang yang naik pohon, betul ya? Bukan ya? Itu siapa? Wah, pintar semua, tepuk tangan buat semua jemaat yang luar biasa. Lazarus adalah orang yang mati dan dibangkitkan. Dan di Injil lain sebelum Yohanes 12, di pasal sebelumnya kejadian ini dicatat persis sebelum Maria memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Yaitu apa? Dia mengalami saudaranya mati, namanya Lazarus, saudara kandungnya. Lalu Yesus berkata, biarkan dia bukan mati tapi tidur. Ingat ceritanya? Siapa yang ingat ceritanya angkat tangan? Dan dikatakan di sana Yesus sengaja telat beberapa hari. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah mati di dalam kubur.
Dan disitulah Maria mengalami sebuah perjumpaan, saya percaya dengan Tuhan. Salah satu perjumpaan yang berharga. Dia melihat Yesus menangis. Dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan juga merasakan perasaan sedih Maria ketika saudaranya mati. Dan dikatakan ketika Yesus sampai, menangislah Maria. Dan dikatakan Yesus juga menangis dan sedih hatinya. Maria tahu bahwa Yesus sangat mengasihi dia. Yesus mempedulikan perasaanmu. Yesus mempedulikan kepedihanmu hari ini. Yesus mempedulikan Tuhan kita. Yesus tahu apa artinya rasa sedih. Dan perjumpaan dengan Tuhanlah itu yang membuat poin yang pertama. Penyembahan yang sejati lahir dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Penyembahan yang sejati tidak bisa ketika WL atau Bu Mira dengan New Life Worship tadi begitu luar biasa. Ayo angkat tangan, lalu Anda rasakan sesuatu. Penyembahan kita tidak bergantung dengan siapa yang memimpin di tempat ini. Dan juga tidak bergantung dari lagunya. Sekalipun lagunya luar biasa, mujizat pasti terjadi. Bagi Raja Wali, semua lagu-lagu New Life Worship gitu ya. Tetapi nggak bergantung dari itu, bergantung dari ketika engkau menerima kasih Tuhan dan mengalami Tuhan dulu. Sudahkah engkau mengalami Tuhan selama ini jadi Kristen? Seperti khotbah saya minggu lalu, mengalami hati Bapa. Bapa yang menerima Maria ini apa adanya. Dalam segala kekurangannya, dalam segala kelemahannya. Yesus menangis dan menolong dia dan membangkitkan Lazarus. Itu perjumpaan di mana dia melihat Tuhan peduli. Maria tidak cari mujizatnya. Maria tidak suruh-suruh Tuhan bangkitkan dia Tuhan. Tapi Maria melekat sama Tuhan. Penyembahan yang sejati, kita baca sama-sama sekali lagi, lahir dari apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Menerima, katakan menerima. Kekristenan bukan hanya soal memberi, tapi kekristenan itu adalah menerima kasih Tuhan yang mengubahkan hati kita. Yang mengubahkan sikap hati kita. Saya belajar tentang hati Bapa. Dan sepanjang tahun ini jangan Anda bosan. Benang merahnya adalah Great Harvest. Itu benang merahnya adalah bukan tuayan hanya jiwa-jiwa. Tapi kita semua mengalami Kristus sungguh-sungguh. Siapa yang mau mengalami Kristus sungguh-sungguh, tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Mengalami hatinya Tuhan. Mengalami perjumpaan. Kita gak bisa menyembah tanpa kita mengalami. Kita nggak bisa menyembah tanpa kita tahu siapa kita sembah. Maria memberikan semua yang dia punya. Memberikan yang terbaik. Sekalipun saya selalu katakan kita tidak mampu memberikan yang terbaik. Tapi Maria memberikan dari hatinya. Kenapa dia begitu cinta? Karena dia terlebih dahulu menerima cinta. Amen. Satu minggu yang lalu kita ada live group camp. Siapa yang ikut campnya live group Sweet Escape, angkat tangan. Dan saya kembali diingatkan tentang hati Bapa. Anak saya yang pertama, Ivanka gak ikut karena dia mau belajar. Dia lagi persiapkan kompetisi. Dia pengen tahun ini kompetisinya sampai ke luar negeri. Dia doakan, Pak, aku mau belajar. Oke, anak saudara remaja ya, kita mengerti dan kita bersyukur dia kesukaannya adalah belajar. Tadi sebelum kebaktian pun dia di green room, dia siapkan semua materi, siang nanti dia ada kelas khusus untuk dia pelajari. Saya juga heran, saya ini tidak hobi belajar, ya mungkin nurun mamanya kali ya. Yang kedua anak saya Kela itu senang belajar tapi di waterpark gitu ya. Kela ikut retreat, dia bilang aku ikut, Cici gak ikut, aku ikut. Oke, ikut retreat sama-sama, kita tidur satu kamar kan. Panitia bilang gak usah, gak jadi, gak usah connecting room, which is memang di hotel tersebut gak ada connecting room. Kita satu kamar aja tambah extra bed. Oke, anak saya nomor 2. Biasa dia kan temenan dengan anak-anak gembala. Salah satunya ada gembala wilayah di sini namanya Pak Indrawan. Anaknya namanya Kimi, itu sahabatnya. Dia bilang gini, Pak di kamar Kimi extra bednya kok tinggi ya? Kok sejajar dengan ranjangnya papa mamanya ya? Nah kan, aku udah tahu kalau dia ngomong gitu itu modus biasanya. Ya terus maksudnya apa? Loh di kamar kita kok extra bednya di bawah, papa mama di atas sejajar. Lah aku kok di bawah? Ngomongnya sama gitu, di bawah, mama papa di atas, aku di bawah loh gitu ya. Ya wes gini loh. Terus malam-malam ya kita udah capek melayani dan sebagainya mau tidur, dia bilang gini, kok rasa
Nggak enak ya, aku pengen lihat mama. Dia bilang gitu. Ya udah. Wis, kamu tidur sama mama, papa yang di extra bed. Enggak, jangan. Enggak. Terus ngomong gini, kok ada nyamuk ya? Aku udah tahu kalau dia 2 kali ngomong gitu, dia pengen tidur dekat mamanya. Saya bilang, ya wis, kamu tidur dekat mama, papa enggak apa-apa. Terus dia lihat saya sambil wajahnya gini. Enggak, I feel bad. Loh, enggak apa-apa daripada enggak tidur-tidur. Besok sesi pagi loh nak. Ya, ayo cepet. Enggak. Loh, ayo wis papa tidur bawah. Enggak apa-apa, papa tidur extra bed. Sudah biasa. Dulu kalau pelayanan di daerah, tidurnya malah di lantai. Ya, udah ayo tak gendong. Bonekaku, ya mau dia tidur di atas. Lalu saya tidur di bawah. Tiba-tiba waktu kita matiin lampu, dia tutup selimut. Kelihatan matanya tok. Terus tiba-tiba dia gini. Nangis kayak gitu. Saya sama mamanya bingung. Loh, kamu kenapa kok nangis? Loh, kenapa? Terus tangannya nunjuk. Saya kan tidur di bawah kan, di extra bed. Terus lihat mamanya. Loh, terus kenapa? Enggak apa-apa, papa tidur di bawah. Saya juga ngomong enggak apa-apa. I feel bad. Aku rasa enggak enak, dia bilang. Aku sungkan sama papa. Dia udah capek-capek pelayanan, harus tidur di bawah. Enggak apa-apa. Papa rela kok, demi kamu, beneran. Papa rela, udah wis kamu tidur. Terus dia nangis, dia peluk saya bilang, thank you ya Pak, thank you. Terus di sana Tuhan mengingatkan saya untuk mengajar dia soal hati Bapa. Saya bilang gini, itulah kasih Bapa sama kamu nak. Papa bisa sayang sama kamu, berkorban sama kamu. Tapi Tuhan Yesus yang adalah juga gambaran Bapa, mati buat kamu. Ya, Tuhan sayang kamu mesti terima hatinya Bapa seperti itu. Itulah kalau Papa aja bisa sayang kamu kayak gitu, apalagi Tuhan. Iya, are you okay? Iya, I'm okay. Saya tidur. Beneran, jam 3 pagi saya bangun. Boyoan. Istri saya kaget bangun, dikira saya doa. Saya bilang, enggak. Saya bangun, biasanya terbangun berdoa kan. Saya bangun kenapa? Boyokku loro yang, saya bilang. Betul kata Kela, enggak boleh memang tidur di bawah ini. Sudah umur kayaknya. Tapi bisa ngerti dari perumpamaan ini. Kalau kita bisa ngerti kasih Bapa, anak saya nomor 2, Kela hari itu, mengerti kalau papanya benar-benar sayang sama dia. Anda sadar enggak? Wanita ini bisa memberikan yang terbaik karena dia sadar Bapa di sorga sayang sama dia. Tuhan Yesus peduli sama dia. Kalau kita enggak pernah menerima, kita enggak bisa memberi. Tahun ini saya berdoa di Great Harvest. Terimalah kasih Bapa dalam setiap area dalam hidupmu. Area luka, area kepahitan, area manapun. Karena dia adalah Bapa yang mengasihi engkau. Kita lanjut sedikit di ayat selanjutnya. Lalu kita akan lihat macam-macam orang di cerita ini. Berikutnya adalah Yudas, orang yang agamawi. Kita lihat ketika wanita ini memberikan persembahan dari hatinya. Lihat apa yang dikatakan Yudas. Tetapi Yudas Iskariot dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata. Saya bacakan untuk Anda ayat 5. Next slide. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Betul kan tadi saya ngomong 300 dinar adalah gaji tinggi. Ya, UMR atau lebih dari UMR zaman itu selama 1 tahun, bukan 1 bulan. Lalu Yudas berkata, kok nggak dijual aja dan diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, lihat. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas adalah gambaran orang yang selalu bersama Tuhan. Banyak orang Kristen, dasian, pelayanan, datang ke gereja, tetapi tidak mengalami Tuhan. Ada satu quote yang berkata seperti ini, tidak semua orang yang menyebut dirinya Kristen sungguh mengenal Tuhan. Namun setiap orang yang benar-benar mengenal Tuhan pasti hidup sebagai orang Kristen sejati. Boleh kita baca sama-sama yuk, sekali lagi, 1, 2, 3 yuk. Tidak semua orang menyebut dirinya Kristen sungguh mengenal Tuhan. Namun setiap orang yang benar-benar mengenal Tuhan pasti hidup sebagai orang Kristen sejati. Yang setuju tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Tahun ini saya selalu ngomong gini, alami Tuhan. Yudas ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melakukan mujizat bersama-sama Tuhan Yesus. Dan mengaku murid Kristus. Kristen. Tetapi waktu dia ngomong, kenapa? Dia salah paham dengan orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Dia tidak mengerti apa arti kekristenan sesungguhnya.
dia tidak benar-benar mengalami Tuhan. Tahu enggak? Jadi orang Kristen bukan mengejar yang baik. Sekali lagi, jadi orang Kristen bukan mengejar yang baik. Kelihatannya Yudas baik enggak? Kalau kamu punya uang, bagikan aja ke orang-orang miskin. Wow, itu hal yang baik enggak? Baik, tapi caranya salah, korupsi. Banyak koruptor korupsi, lalu kelihatannya baik. Semua agama kan mengajarkan hal yang baik, betul ya? Oh, lakukan yang baik, bagi-bagi berkat kepada orang miskin, baik atau tidak? Tapi kekristenan tidak mengajar kita untuk baik, tapi kekristenan mengajar kita untuk benar. Karena kebenaran selalu di atas kebaikan. Dan apa yang Yesus katakan? Akulah jalan, kebaikan, bukan ya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan kebaikan. Karena yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar itu pasti baik. Dan Tuhan yang penuh dengan kebenaran itu hari ini berkata, kamu benar bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, tapi kamu benar karena aku telah mati mencurahkan darahmu dan membenarkan engkau. Jika kita menerima identitas kita, kita adalah orang-orang benar bukan karena perbuatan kita adalah orang-orang benar karena kita di dalam Kristus. Percayalah, kebenaran akan menuntun kita kepada perbuatan yang benar. Halo, I am the way, the truth, kata Yesus. Pastikan itu, tahun ini. Motonya jangan gini, aku mau berbuat baik. No. Aku tahu aku sudah benar, dan aku mau menjadi jalan dan kebenaran bagi orang lain. Ya setuju, tepuk tangan lebih berdahsyat lagi buat Tuhan. Amin. Anda percaya Anda dibenarkan? Poin yang kedua, penyembahan yang sejati. Belum. Kita buka dulu ayatnya di ayat 7 dan 8. Dan lihat wanita ini. Yudas hanya memikirkan yang baik, tapi menyelubungi itu dengan agama. Tetapi kekristenan, dia telah menjadi yang benar dan kita dibenarkan. Sehingga lihat apa yang dilakukan perempuan ini ketika dia mempersembahkan semuanya, ketika dia meminyaki kaki Tuhan, itu bukan hanya baik, tapi itu adalah perbuatan yang tepat. Bahasa aslinya dikatakan dia berbuat yang benar. Kok bisa? Kita baca ya. Ayo yang pria kita baca ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Tunggu. Wanita ini tidak tahu Yesus bakal mati beberapa hari lagi. Wanita ini tidak tahu bahwa Yesus akan dikubur. Dia manusia yang terbatas seperti kita. Siapa yang terbatas? Pastor Irwan ngaku dulu. Saya adalah orang yang terbatas. Angkat tangan. Lihat, Yesus memuji wanita ini dan berkata gini. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi gini, Yesus memuji dan berkata, perbuatanmu ini tepat, hai wanita. Penyembahanmu ini tepat. Poin yang kedua, penyembahan yang sejati menuntun seseorang untuk melakukan kebenaran. Kita baca sama-sama poin yang kedua. 1, 2, 3. Penyembahan yang sejati menuntun seseorang untuk menuntun. Artinya gini, kita tidak perlu tahu segala sesuatu di tahun ini. Kita tidak perlu tahu prediksi IHSG bulan Desember nanti kira-kira naik atau turun berapa persen. Kita tidak perlu tahu kira-kira perang tarif dan sebagainya nanti ke depan gimana. Of course kita perlu gather information. Kita perlu mendengarkan informasi. Kita perlu belajar, of course. Pasti. Tetapi seberhikmatnya kita tanpa Tuhan, kita pasti jatuh ke lubang. Betul nggak? Wanita ini tidak tahu Yesus bakal disalib, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua masih bayang-bayang bagi mereka. Tetapi dia bisa melakukan hal yang tepat, yaitu meminyaki Tuhan untuk penguburannya. Kok bisa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak perlu tahu segala sesuatu. Cukup tahu saja siapa yang menyertai kita.
Anda tidak perlu punya apa-apa, asal Anda tahu siapa yang menyertai Anda. Aku percaya di tahun ini, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ada youth pastor di sini. Anda mungkin punya program, New Life Church punya program, The Great Harvest. Kita bangun banyak. Tahun ini kita berdoa, ada beberapa pos penginjilan. Kita melayani ke penjara. Kita boleh merancangkan segala sesuatu. Tapi tanpa tuntunan Tuhan, kita harus nyanyi seperti lagu ini. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Tahu lagu ini? Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupanku. Amin. Bila engkau tak besertaku. Setiap hari doa kita harus seperti ini. Ku tak mau berjalan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan bersamaku. Wanita ini gak tahu apa-apa. Tapi dia melakukan hal yang tepat. Sedangkan Yudas berkata, kenapa gak jual aja sini buat orang miskin? Tuhan bilang, no. Wanita ini tahu apa yang dia perbuat. Bukan karena dia tahu, tapi karena dia mengalami aku. Dan Roh Kudus menuntun kehidupannya untuk melakukan hal-hal yang benar. Karena kebenaran bukan dihasilkan dari perbuatan kita. Kebenaran adalah seorang pribadi, namanya Yesus Kristus. Tuhan yang setuju dan mau dipimpin dalam kebenaran. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus, come on. Yang terakhir, luar biasa. Tuhan memuji wanita ini dengan berkata gini. Markus 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu. Bayangkan ya. Tuhan Yesus makan. Banyak ahli Taurat, Farisi, murid-muridnya. Yang mengaku hamba Tuhan. Yang mengaku pengikut Kristus. Gak ada satu pun yang peduli dengan Yesus. Di Injil lain dikatakan. Tapi wanita ini gak punya jabatan di gereja. Dia bukan song leader. Tapi dia memperhatikan aku. Ukurannya bukan seberapa banyak Anda melayani di panggung. Ukurannya bukan seberapa banyak Anda hadir. Tapi ukurannya adalah, sudahkah engkau mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Sehingga setiap pagi engkau bangun dan berkata, selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Aku bisa nafas nih, aku bersyukur Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Ini tokoku Tuhan, bukan tokomu. Besar setiamu. Tahu lagu ini sama-sama nyanyikan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tahu lagu ini? Nyanyikan ini setiap pagi, katakan. Tak habisnya rahmat-Mu. Katakan, selalu. Amin. Katakan, baru. Amin. Besar setiamu Tuhan. Besar Saya sampaikan ya, kekristenan bukan agama. Makanya jangan jadi orang yang beragama. Jadilah orang yang bertuhan. Mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Dan lihat apa yang Tuhan katakan kepada wanita ini dan kepada semua orang yang mengaku hamba Tuhan yang tidak mempedulikan Yesus hari itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan wanita ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hari ini semua yang ngajar tentang penyembahan, yang ngajar tentang hati yang menyembah, semuanya pakai kehidupan wanita ini. Bukan karena wanita ini hebat, tapi karena kasihnya kepada Tuhan. Suatu hari nanti kita sadar ya, bahkan kalau hari ini kita memberikan excellent giving. Kemarin saya ajari anak saya satu persatu. Kamu sudah siapkan belum? Karena selama 2 minggu ini kita doakan untuk persembahan kita di awal tahun. Kita tulis di amplop. Sungguh-sungguh kita doakan satu keluarga. Saya menghargai anak saya, istri saya selalu menabungkan untuk mereka. Mereka tahu di account mereka kira-kira ada berapa. Saya tanya kepada anak saya yang Kela kemarin.
Iva masih belajar, kita video call, kita voice call. Kamu mau kasih berapa? Cece kasih berapa? Sudah doa belum? Kela tanya, boleh kasih segini enggak? Terus saya bercanda, kamu tahu enggak? Terus dia tanya gini, berapa uangku? Berapa uangku di account? Berapa? Pura-pura enggak tahu, dia ngetes. Ya uangmu kira-kira ditabungkan di account kan segini. Kamu mau kasih berapa? Kasih segini ta. Orang tua kan selalu menuntun. Ya boleh. Kamu tulis. Ya semangat dia tulis. Wah. Terus saya tanya gini. Kalau Tuhan minta 10 kali dari itu, kamu kasih enggak? Terus dia lihat saya. Uangku segitu ta. Lucu juga dia tuh ya. Loh ya wes, pokoknya mama kan selalu simpen uangmu, nanti tanya mama. Pertanyaan papa simple. Kalau Tuhan minta segitu kamu kasih enggak? Oke. Oh, sungguhan? It's okay. For the church? Yeah, it's okay. Terus dia pede bilang gini, nanti kan kamu kasih aku lagi. Loh ini polos tapi ini pede loh ya. Percaya kalau bapaknya sayang sama dia. Kalau bapak di dunia sayang sama dia, apalagi bapak yang di sorga. Terus dia tulis. Nah di situ saya ajari, masukkan firman. Ngajar Tuhan bilang gini, belajar seperti anak kecil yang polos. Saya bilang gini, Kela, Cece, Meme, kamu tahu kan? Semua yang kita punya ini semua punya Tuhan loh. Jadi jangan merasa gini, aku ngasih ke Tuhan. Salah, semuanya ini punya Tuhan. Kamu hanya menghormati Tuhan dengan menunjukkan ini loh Tuhan. Karena kamu sudah kasih semua, aku mau percayakan buat kamu. Simple. Kalau prinsip kita memberi selalu, ini punyaku, aku beri ke Tuhan. Loh, tunggu dulu. Semua ini punya siapa? Halo, bukankah pernikahan kita punya Tuhan? Pekerjaan kita punya Tuhan, pelayanan kita punya Tuhan, keluarga kita punya Tuhan. Kalau kita masih gandoli, kalau gandol Gusti boleh. Apa itu gandol Gusti? Pegangan sama Tuhan, boleh. Tapi kalau gandoli punya Gusti, jangan. Katakan kanan kiri, jangan gandoli punya Gusti. Gandol Gusti saja. Lihat, pada akhirnya nanti semua prestasi kita tidak terlalu berarti. Tapi Tuhan katakan gini, kenapa wanita ini disebut? Sekali lagi, karena kasihnya. Bukan karena dia bikin mujizat, bukan karena dia memberi banyak, bukan karena kasihnya. Tuhan bilang namanya akan disebut di seluruh dunia karena kasihnya, perbuatan kasihnya itu kepadaku. Salah satu contoh lagi orang luar biasa. Saya tutup dengan ayat ini, namanya Henok. Kita lihat di Kejadian 5 ayat 23-24. Siapakah Henok? Henok orang yang luar biasa. Siapa yang tahu Henok? Angkat tangan. Ya, Inok. Henok ini adalah kongconya Nuh. Siapa yang tahu Nuh? Angkat tangan. Ya. Henok orang yang hebat. Saya percaya dia hamba Tuhan yang hebat. Bikin mujizat. Salah satu keturunannya namanya Metusalah. Tahu? Ayo kita ikut enggak bacaan firman setiap hari yang sudah dari Instagram dan di semua live group. Katakan Metusalah. Bukan salah metu, bukan ya. Metusalah adalah orang tertua di sepanjang masa, umurnya 900 tahun lebih. Itu juga anaknya Henok. Jadi Henok, kalau nggak salah gini, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh. Orang hebat, betul kan? Dia pengusaha hebat, hamba Tuhan hebat. Bahkan dia adalah orang pertama yang mengalami rapture, pengangkatan. Pengangkatan itu nyata, dia nggak pernah mati. Tuhan angkat dia. Wow, katakan wow. Tapi waktu saya baca ayat ini saya cukup tertemplak loh. Alkitab bilang gini, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Udah itu toh yang ditulis. Kok enggak? Henok hamba Tuhan yang luar biasa. Henok pengusaha sukses. Henok membuat mujizat. Henok melahirkan Nuh. Semua itu memang benar. Tapi Alkitab cuma catat, Henok bergaul dengan Allah. Lalu dia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Terjemahan lain dikatakan gini, Henok adalah orang yang saleh. Udah, Henok dikenal karena kasihnya, titik. Buat mujizat bagus gak?
Halo? Jemaat berkembang bagus gak? Omset naik bagus gak? Deposito. Wah. Terus nambah, diberkati, buka toko, bagus gak? Tapi kalau semua itu tidak di dalam kasih-Nya Tuhan, Alkitab berkata sia-sia. Karena tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya, New Life Church, dengar baik, adalah kasih yang berlimpah-limpah. Dan iman itu adalah harga yang tak ternilai. Dengar baik, youth pastor, jangan remehkan anak-anak muda kita. You sow faith in their life. Sow faith in their life. Tabur terus iman. Satu ayat lagi ya. Ibrani 11 ayat 5. Lihat apa yang Alkitab katakan. Karena iman, wow. Bukan karena mujizat. Karena apa? Perbuatan yang besar. Karena didikan Henok. No, karena iman Henok terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Hidup itu simple ya. Gak ditulis loh semua prestasinya. Cuma ditulis karena iman. Henok terangkat. Karena kesalehan. Bukan karena perbuatannya. Ini di perjanjian lama kan. Tetapi ini adalah gambaran Kristus. Yang telah hidup saleh untuk kita. Menggantikan kita sampai di atas kayu salib sehingga kita hanya bisa bergantung dengan Dia. Maukah kita belajar? Ternyata hidup itu sederhana. Poin yang ketiga yang terakhir, penyembahan sejati membuat hidupmu berdampak dan menjadi berkat. Kita baca sama-sama poin yang ketiga. 1, 2, 3. Penyembahan yang sejati membuat hidupku, katakan, membuat hidupku berdampak dan menjadi berkat. Kenapa wanita ini disebut? Karena kasihnya. Kenapa Henok disebut? Karena kasihnya kepada Tuhan. Pada akhirnya nanti Tuhan tidak tanya, berapa yang kamu sumbangkan? Berapa hartamu yang kamu kasih? Perpuluhanmu berapa? Jemaatmu berapa? No. Tuhan cuma tanya, adakah kudapati hati yang setia? Yaitu hati hamba. Ayo bersama-sama dengan Pastor Irwan tahun ini. Hambakan diri kita kepada Yesus. Jangan kepada gereja. Hambakan diri kita. Sehingga Tuhan berkata, kamu adalah hamba yang setia. 3 poin ini kita bawa pulang penyembahan yang sejati. Yang pertama, lahir dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita baca sama-sama yang kedua apa? Menuntun seseorang untuk melakukan kebenaran. Yang ketiga yuk, New Life Church, 1, 2, 3. Membuat hidupmu berdampak dan menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini, kalau kita bisa memberikan persembahan kita di awal tahun, berapapun jumlahnya, seperti janda itu hanya memberikan 2 keping perak, jangan minder. Ada yang ngomong gini, Pastor, saya cuma bisa kasih segini loh Pastor. Apalah artinya dengan pelayanan yang begitu besar ini? Saya selalu katakan, Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat kesungguhannya. Wanita ini dengan sungguh-sungguh mempersiapkan dan dia memberikan apa yang dia punya. Dan Tuhan berkata, kasih-Mu kepadaku itu akan diberitakan kemana-mana. Seperti itulah Tuhan juga akan berkata kepada New Life Church, kasih-Mu New Life Church. Saya selalu katakan, New Life Church tidak boleh terkenal dengan pujian penyembahannya. Tidak boleh terkenal dengan pendetanya. Tapi New Life Church harus terkenal dengan kasih-Nya yang berlimpah-limpah kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Kepada Tuhan dan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang sesuai sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya minta lampu lebih diterangkan lagi saat ini. Bagi setiap Anda yang jemaat dan Anda mengerti excellent giving dan Anda sudah mempersiapkan. Saya minta semua gembala yang sudah persiapkan. Anda boleh maju ke depan, kita akan mendoakan setiap benih di awal tahun ini, dipersiapkan. Tapi bagi Anda yang visit gereja ini, tidak apa-apa, jangan merasa bersalah. Loh, aku tidak ngerti ini excellent giving, ini kan sudah dilakukan selama 13 tahun di gereja ini. Kita juga selalu ajarkan di life group, Anda tidak harus memberi hari ini. Ya, semua yang visit di tempat ini, welcome to the family, we love you.
We love you as who you are. Kita mengasihi Anda seperti sebagaimananya Anda. Tapi Anda yang sudah jemaat, sudah mempersiapkan, tertanam, dan Anda hari ini mau memberi, Anda yang mungkin lupa amplop yang Anda bawa, setiap amplop excellent giving ada di kursi-kursi Anda. Jika Anda yang mungkin sudah mempersiapkan, sudah berpikir, tapi aku lupa bawa amplopnya, itu normal. Ada di setiap kursi Anda. Dan jika Anda membutuhkan pulpen untuk tulis kembali, setiap asyar menyediakan pulpen. Ya, asyar-asyar siap di sebelah kanan kiri saya. Ada Anda yang membutuhkan pulpen boleh angkat tangan di tempat. Ya, ada. Tetap angkat tangan ya, Ibu. Tetap angkat tangan supaya asyar quick ya, asyar quick dibantu, asyar companion bantu dulu. Ya, tetap angkat tangan, lampu lebih diterangkan boleh? Ya. Anda yang membutuhkan pulpen boleh angkat tangan di tempat. Ada yang membutuhkan pulpen boleh angkat tangan di tempat. Ya. Ya, ada lagi? Saya lihat ada ibu yang Oke. Saya beri waktu. Dan New Life Kids hari ini juga bersama dengan Alive akan sama-sama memberikan sebagai satu keluarga. Dan kita mau melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Surabaya menjadi kota pujian. Dan percayalah, gereja ini akan dipakai Tuhan lebih dahsyat tahun ini. Ada hal-hal yang belum kita selesaikan tahun lalu yang kita akan selesaikan tahun ini. Dan terus fasilitas terus dibangun dan saya percaya sungguh melalui tangan-tangan Anda. Gereja ini akan semakin diberkati. Haleluya. Semua yang sudah mempersiapkan dari rumah boleh diangkat amplopnya. Semua yang juga di depan. Kita sama-sama berdoa. Thank you Jesus. Suami istri boleh bergandeng tangan. Ini bukan persembahan yang biasa Tuhan. Tapi kami tahu kami memberi dari hati kami dan untuk Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Pakai tangan-tangan ini untuk menyelamatkan jutaan jiwa yang belum diselamatkan di Surabaya ini. Tuhan terus pakailah gereja yang tidak sempurna ini. Dan gereja ini tidak akan pernah sempurna sampai engkau datang. Tapi pakailah gereja ini yang seperti wanita di Yohanes 12 ini. Selalu rindu memberikan yang terbaik. Sekalipun kami tidak mampu. Hanya engkau yang bisa memberikan yang terbaik kepada kami. Tapi urapi setiap pemberian kami di awal tahun ini. Karena ini adalah excellent giving. Pemberian yang special. Dan kami mau Tuhan berapapun jumlahnya, pakai setiap sennya, pakai setiap rupiahnya untuk melebarkan pelayanan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan dana, kami tahu. Tapi Tuhan tidak pernah minta uang kami. Engkau yang punya segala sesuatu, Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan bahkan bumi hanyalah tumpuan kakimu dan sorga tahtamu. Kami bukan memberi kepadamu Tuhan, tapi kami memberi kepada pekerjaanmu yang ada di bumi ini. Tuhan, kami memberi bukan untuk diberkati. Kami tidak sedang mengajarkan teori kemakmuran. Tapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Urapi setiap tangan-tangan jemaatmu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Keluarga-keluarga di tempat ini. Setiap anak-anak yang masih bersekolah. Dari TK, preschool, sampai kuliah, sampai menikah, sampai yang lansia. Kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Di dalam nama Yesus. Nyanyikan terlebih dahulu. To God be the glory. Be the glory. Amen. To God be the glory. Nyanyikan dulu lagu ini sama-sama. To God be the glory. For the things He has done. Oh, thank you Jesus. Oh, terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri. Lawatanmu atas gereja ini, lawatanmu atas kami Tuhan. Sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Amin. For the things
Asyir akan mengatur Anda maju. Majulah dengan hormat, dengan hati yang rindu dan datang kepada Bapa. Inilah persembahanku yang aku berikan kepadamu. Pakailah ini untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Asyir akan mengatur Anda tetap berdiri. Thank you Lord Jesus. Dari baris yang kanan dulu. Thank you Jesus. Katakan, to God. Amin. Be the glory Anda nanti ikuti arahan Asyir. to God. Semua tetap menyembah Dia. Be the Glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood, Hallelujah. He has saved me, and by His power, He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. to God be the glory for the things He has done. Amen, amen. He has saved me by His power. He has raised To God. to God be the glory For the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. Oh, to God Be the glory for the things He has done. Hallelujah. He has saved me, and by His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Kita kasih tepuk tangan buat anak-anak New Life Kids yang ada di tengah-tengah kita. Come on kids, you're welcome. Kita mesti belajar dari hati mereka. It's okay. Ya, ini sepatu. Diarahkan. To God be the glory for the things He has done. With His power He has saved me, by His power
hati kami Tuhan. Kami deklarasikan sekali lagi gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, New Life Church adalah milik Tuhan. Kami bersyukur karena generasi demi generasi dilawat Tuhan di gereja ini. Dari anak-anak sampai lansia Tuhan. Kami minta tahun ini ada lebih banyak jiwa diselamatkan, dibaptis. Ini adalah gerejamu dan gembala sidangnya adalah Engkau yang empunya seluruh gereja di dunia ini. Kami menghormati Engkau dengan pemberian kami. Sekalipun kami belum bisa memberi yang terbaik. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan yang terbaik. Tapi kami mau Tuhan melihat pekerjaan-Mu lebih lagi berkembang. Dan kami mau melihat setiap apapun yang kami tabur ini Tuhan. Menjangkau Kapas Krampung, menjangkau Triorejo, menjangkau Wiyung, Kertajaya, Pakuwon City, Pakuwon, Kris Kencana, dan semua perumahan di Surabaya ini Tuhan akan penuh dengan live group yang akan dibuka. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua jemaat saya ajak arahkan kedua tangan sebagai tanda profetik. Anda percaya setiap benih ini milik Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Semua jemaat dari kanan, kiri, depan, belakang, semua yang pelayanan juga arahkan kedua tangan dan kami hamba-hamba Tuhan. Urapi setiap tangan kami bukan karena tangan kami ini yang kudus, tapi tangan Yesus di balik tangan kami. Kami berkati setiap benih ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap benih ini Tuhan akan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ada gereja-gereja yang akan dibantu. Tidak harus menjadi New Life Church. Tapi gereja-gereja yang membutuhkan Tuhan. Ajar hati kami tetap tulus. Membantu gereja yang ada di Batam. Bahkan yang ada di gang-gang di Surabaya. Yang bocor, yang perlu semuanya pembangunan dan sebagainya. Tuhan pakai New Life Church untuk punya hati kerajaan Tuhan. Bukan membangun kerajaan kami. Tapi membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami persembahkan setiap benih ini. Kami lepaskan berkat Tuhan atas setiap benih ini Tuhan. Untuk setiap benih-benih ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu yang berlubang paku. Dan kami percaya 5 roti 2 ikan akan memberi makan kepada ribuan bahkan jutaan orang tidak terbatas. Karena benih ini akan dimultiplikasikan di tangan Tuhan. Kami sungguh percaya dan kami sebagai satu gereja. Kami memberikan dari dalam hati kami yang paling dalam karena kami mencintai Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang percaya setiap benih ini sudah diberkati. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, come on. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Sebab Kau besar. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan. Ajaib, tiada seperti. Silakan angkat kedua tanganmu sekali lagi. Katakan sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, mari rayakan Kristus sekali lagi. Angkat kedua tangan kita tinggi. Dimanapun kita berada sama-sama katakan. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau. Siapa yang rindu gereja ini penuh dengan orang-orang yang murah hati dan menjangkau banyak jiwa? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Silakan duduk sejenak. Saya akan bacakan ada doa dan harapan dari beberapa jemaat yang saya tidak bisa baca satu persatu. Tapi saya hanya bacakan beberapa hari ini ya. Doa dan harapan untuk New Life Church. Siapa yang diberkati melihat anak-anak kids? Saya sangat terharu melihat anak-anak kids mempersiapkan persembahan mereka. Sekali lagi tepuk tangan buat yang kids dan alive, anak-anak youth. Ini ada yang lucu ya. Doa dan harapan untuk New Life Church. Doa harapan untuk gereja. Ya Tuhan, saya harapan. Ini saya berharap maksudnya. Untuk gereja NLC adalah mempunyai alat musik untuk worship yang elektrik dan baru. Ini dari New Life Kids, tepuk tangan buat mereka ya. Pasti, bukan yang cuma yang elektrik ya. Kita punya yang bagus, kok malah minta yang elektrik. Tidak apa-apa, kita belikan sekalian ya.
sekaligus mainan-mainannya. Ada juga ini dari New Life Kids. I wish the church can teach us more Bible stories and have more events. Aku berharap gereja terus dan bahkan menceritakan lebih banyak lagi kisah-kisah Alkitab dan punya lebih banyak event. Tuh dengar New Life Kids Pastor, ini jemaatnya minta lebih banyak event. Tepuk tangan sekali lagi ya. Karena mau ngajak teman-temannya ini kelihatannya. Ada yang dari Alive juga. Wah, tulis namanya. Oh, ditutup namanya. Di sini ada namanya. Berani, luar biasa. Semoga Pastor Irwan khotbah di Alive setiap hari. Setiap hari lagi tulisnya. Wah, ini radikal sekali. Alive cuma seminggu sekali tapi minta Pastor Irwan khotbah setiap hari. Tepuk tangan nih buat yang nulis, ini luar biasa. Ya. Ini mengharukan. I hope this church will grow to become a place where everyone will praise the Lord. I hope New Life Church will touch many people's heart. Diterjemahkan? Aku berharap gereja ini akan bertumbuh menjadi tempat di mana setiap orang bisa menyembah Tuhan. Dan aku berharap New Life Church bisa menyentuh banyak hati orang. Ini loh doa dari anak muda yang tulus dan luar biasa. Thank you Gembala-Gembala Alive. Tepuk tangan sekali lagi. New Year, the great harvest. I wish this year lots of teens come to seek Him. Wah, tahun ini, tahun tuayan. Aku berharap semakin banyak anak muda datang untuk mencari Tuhan. Semakin dekat, rajin, dan melihat see our church grow more and more. Dan melihat lebih banyak dan banyak jiwa lagi dimenangkan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bisa menjangkau jiwa lebih lagi jadi tempat pulang untuk yang belum kenal Tuhan. Atau lagi jauh sama Tuhan. Jadi rumah bagi semua generasi. Enggak ditulis di depan, ada yang ditulis gini. Pastor Karsten cepat menikah. Wah, luar biasa. Yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Enggak berani ditulis di depan tapi dia tulis itu loh Pastor, gimana ini ya. Ya, siapa yang setuju katakan? Amin. Bisa membawa jiwa baru, jemaat New Life Church bisa semakin bertambah. Semoga New Life Church bisa menjadi rumah untuk orang mau diubahkan hatinya menjadi lebih baik. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang umum, doa dan harapan New Life Church dapat mengalami pertumbuhan yang semakin baik dan menjadi salah satu pusat kebangunan rohani di kota Surabaya. Yang setuju tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Amin. Doa saya untuk gembala sidang, wah luar biasa nih. Wakil gembala, wah disebut semua nih ya. Dan semua tim pastoral, wah ini rohani sekali nih. Agar Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan kesabaran. Lengkap, katakan lengkap. Dalam menggembalakan jemaat yang bermacam-macam bentuknya. Waduh luar biasa. Maksudnya apa ini? Hah? Bentuknya ini apa maksudnya? Bermacam-macam sifatnya gitu mungkin ya. Wah ini pasti ibu-ibu ini luar biasa nih. Karena tahu jadi gembala ini gak gampang ya. Dan saya terus berdoa seperti apa yang Pastor Irwan sering katakan. Surabaya menjadi kota pujian. Wah, tepuk tangan yang meriah. Semua wish ini saya percaya. Jemaat masih kumpulkan dan mereka tulis satu persatu. Saya percaya semua wish ini yang baik-baik. Saya percaya Tuhan sedang lakukan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Dan yang paling wish yang paling luar biasa hari ini adalah Pastor Karsten cepat menikah. Ya, haleluya ya. Dan saya percaya jemaat ini akan terus bertumbuh. Yang belum ikut live group, ikutlah live group. Dan saya percaya kita tidak bisa memenangkan kota hanya 1-2 pendeta atau beberapa pendeta. Tapi semua kita. Katakan kanan kiri semua kita. Semua kita. Katakan kanan kiri sekali lagi. Kamu dan saya. Oke, saat ini persiapkan persembahan kita. Persembahan umum kita hari ini. Di amplop merah. Yang sudah dibagikan di setiap kursi Anda. Anda bisa memberikan juga secara scan QR. Dan Anda bisa mengakses wifi kita New Life Indonesia secara free. Dan jika scan di depan barcode terlalu jauh, Anda bisa scan di setiap amplop yang sudah diberikan di kursi Anda masing-masing. Saya berikan waktu untuk memberi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang sudah siap untuk memberi, kita angkat amplop merah di sebelah tangan kanan kita. Dimanapun Anda berada. Sebagai simbolis kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita.
Kami bersyukur dan terus pelihara gereja ini Tuhan. Dan tangan-tangan yang memberi ini sudah diberkati. Dan kami memberi dengan hati yang paling dalam, yaitu kami mencintai Tuhan. Kami sarang sama Tuhan. We love you Jesus. In Jesus name we pray. Amen. Happy Giving Church. Dan Tuhan memberkati. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you You are Tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Berapa banyak kita semua diberkati, lambaikan tangan saudara. Boleh gak kasih tanda sarangeo, tengok kiri kanan bilang kita semua diberkati, kita semua diberkati. Amin. Yes. Oke, shalom semua di Life Church. Kurang kencang suaranya, shalom di Life Church. Kami dari Life yang sudah memberikan persembahan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah hari ini dengan menari-nari terlebih dahulu. Amin. Yang siap bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Boleh kasih tos kiri, kanan, depan, belakangnya, katakan kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati. Amin. Come on. Hey. Yang tahu lagu ini sama-sama katakan. Come on. kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua tangannya. Sebab alasanmu
nggak bilang begini, kamu diberkati. Tengok kiri kanannya, kamu Allah sanggup. Katakan untuk banyak. Tengok kiri kanan dulu, kamu diberkati. Yang belakang juga, kamu dilimpahi. Amin. Harta sempurna, anugerah. Satu kali lagi bilang kamu diberkati, kamu dilimpahi. Karena Allah menyediakan bagi kau dan saya untuk kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi. Harta sempurna, anugerah Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kasih tas dulu kiri kanan. Diberkati, 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 diberkati ya. Hey. Ayo kita akhiri ibadah kita dengan sukacita pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan dua tangan diangkat ya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi ya, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak Tuhan kita dipuji. Kami mau bersorak. Tinggikan siapa? Ayo NLC nyanyikan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak bersama-sama, semangat bilang wuh. Waktu kata-kata soraklah haleluya kita tambahin hey. Setuju? Coba ya. Soraklah haleluya hey. Soraklah haleluya hey. Haleluya. Lagi ya semua umat Tuhan. Soraklah haleluya hey. Soraklah haleluya hey. Haleluya. Lagi lebih kuat katakan soraklah. Soraklah. Kepalkan tangannya. Soraklah haleluya hey. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorak haleluya hey. Soraklah haleluya hey. Haleluya. Soraklah haleluya hey. Soraklah haleluya hey. Haleluya. Soraklah haleluya hey. Soraklah haleluya hey. Haleluya. Haleluya. Ada yang berkati Tuhan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita arahkan tangan buat Ibu Mira.
Kami bersyukur untuk seorang Mira Prayogo yang hatinya untuk pujian penyembahan tidak pernah lekang oleh waktu pelayanannya lintas generasi. Dan juga suaminya Yonatan Benaya, kami percaya suami istri ini terus diberkati Tuhan, ada dalam kemurahan Tuhan. Melahirkan lebih banyak Mira-Mira dan Yonatan lainnya. Sampai Yesus datang kembali terus melayani dengan kekuatan Tuhan dan urapan Tuhan yang dahsyat. Yang sungguh-sungguh mencintai Ibu Mira, sama-sama katakan sarangeo. Semua katakan amin. Yang setuju tiap bulan Ibu Mira dari tempat ini katakan. Yang setuju Ibu Mira sering-sering tempat ini katakan wuh. Dicatat oleh sorga ya. Ya, Ibu Mira akan kembali melayani kita sore nanti. Dan saya percaya Anda semua diberkati hari ini, amin. Bukan kebaktian biasa, katakan kanan kiri, bukan kebaktian biasa. Tapi urapan yang luar biasa. Tetap bangkit berdiri, saya akan umumkan beberapa pengumuman. Karena di tahun tuayan ini, saya selalu juga berdoa untuk keluarga-keluarga. Makanya minggu depan saya mengundang Ibu Charlotte Priyatna untuk hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang evangelis dan seorang psikolog yang sering diundang juga di TV, Metro TV dan sebagainya. Yang sudah pernah ada di tengah-tengah kita beberapa kali. Ibu Charlotte minggu depan akan membawakan parenting series di hari Minggu. Saya sengaja adakan di hari Minggu seriesnya jam 10 pagi yaitu Perfect Love for Imperfect People. Relasi antara suami istri jam 10 pagi. Dan yang sore jam 4 Unfailing Love for Failing People. Relasi orang tua dan anak. Jadi Anda boleh datang 2 kali. Katakan kanan kiri 2 kali. Karena sepanjang hari minggu depan akan 1 harian seminar jam 10 dan jam 4. Tetap kebaktian, don't worry kebaktian seperti ini. Tapi ada seri-seri parenting yang akan dibagikan, Anda pasti diberkati. Dan jam 12-nya istri saya akan berkhotbah di Alive Youth. Saya bersyukur Anda akan makin diberkati. Dan yang terakhir saya umumkan teman saya Senin kemarin, sahabat saya itu VJ Daniel. Siapa yang tahu Daniel Mananta? Beliau adalah sahabat kami. Dan Daniel tiba-tiba telepon saya Senin kemarin. Bro, what's up pastor? Apa kabar? Apa kabar lo? Tetanggamu di mana? Kan Daniel tetangga kami kan. Dia, singkat cerita dia bilang gini. Aku kepikiran untuk bikin acara di Surabaya. Kok waktu meeting dengan timku langsung bilang kalau ke Surabaya, ke New Life Ballroom aja. Karena semua acara-acara Jakarta, teman-teman kita Jakarta banyak yang bikinnya di New Life Ballroom. Tepuk tangan buat New Life Church. Ya, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu gue kepikir, terus salah satu timnya bilangnya, kenapa lu gak telepon Pastor Irwan? Pastor Irwan kan temen lu. Oh iya betul juga. Dia langsung telepon waktu di tengah-tengah meeting. Seninnya dia telepon, saya bilang, waduh ini masih sama jemaat, kemalaman gak? Besoknya dia telepon tengah-tengah meeting, saya bilang, tunggu. Gak tahu Daniel mau ngomong apa. Ternyata dia ngomong gini, aku 16 Februari boleh gak bikin acara di ballroomnya New Life Church. Yaitu Journey to Love. Tuhan tuh cinta gereja ini loh. Kita pengen berdoa untuk keluarga-keluarga. Saya seharusnya pengen undang dia September, Oktober. Saya belum telepon dia, tapi dia yang telepon saya duluan. Dia datang sendiri, semua timnya datang ke New Life Ballroom, New Life Church untuk mengadakan seminar Journey to Love. Tentunya ada biayanya, karena Anda tahu Daniel dan Viola adalah artis, influencer. Tapi dia ini punya hati untuk melayani Tuhan. Jadi dia akan pakai semua biaya ini untuk pelayanannya. New Life Church tidak memungut biaya dari Anda. Ini dari Daniel Mananta Network. Ya, jadi semua untuk support pelayanan Daniel. Untuk Anda yang mau ikut, ini acara umum. Jadi Anda boleh ajak teman Anda yang agama lain. Ini bukan hanya untuk orang-orang Kristen. Orang-orang yang agama lain pun boleh datang. Seminar sekitar 5 jam, 16 Februari di New Life Ballroom Ciputra World dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, semua informasi ada di QR Daniel Mananta Network. Semua boleh keluarkan handphonenya, boleh tanya dulu. Ada formnya, biaya pendaftarannya 1 orang 650.000. Dan kalau Anda butuh pertanyaan lebih lagi, Anda bisa DM New Life Indonesia. Kami hanya membantu, sekali lagi, kami hanya memfasilitasi gereja kami. Tapi semua acara bertanggung jawab adalah Daniel Mananta Network. Ya, Anda juga bisa cari Journey to Love di Instagram untuk tanya-tanya lebih detail lagi. Karena nanti ada form yang harus diisi. Semuanya saya percaya acara ini diberkati Tuhan, bukan hanya untuk orang-orang Kristen. Karena tanggal 7 Februarinya, kemarin malah Daniel yang kasih tahu saya. Raditya Dika, betul ya? Raditya Dika juga datang ke tempatmu loh, New Life Ballroom. Saya malah enggak tahu. Oh iya betul ya, tanggal 7 Februari. Ballroom ini dipakai oleh orang-orang sekuler juga, orang-orang pemerintahan.
Minggu lalu tamu-tamu VVIP, istri wakil gubernur dan sebagainya semua datang untuk merayakan ada fashion show kota Surabaya di ballroom ini. Dan saya percaya itu nubuatan Tuhan bahwa tempat ini akan dipakai untuk jadi berkat buat semua orang karena tangan-tangan Anda. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan karena Anda disayang Tuhan. Amin. Yang mau ikut cari informasinya. God bless you. Angkat kedua tanganmu. Kami percaya kami pulang bukan hanya diberkati, tapi kami jadi berkat. Dan kami percaya Tuhan ketika kami terus sorakkan haleluya melalui hidup kami melihat kemuliaan demi kemuliaan, berkat demi berkat, mujizat demi mujizat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima kemenangan yang besar dan kami terus melayani Tuhan dengan anugerah dan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan di acara Parenting Series. God bless you.